Berdoa kepada Allah untuk hajat-hajat kita yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dimudahkan urusan kita semua, dijadikan anak-anak kita semua, keluarga kita semua soleh solehah, diselamatkan dunia akhirat, diistiqomahkan dalam iman, Islam dan ihsan. Karamah barokah abawas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita sama-sama bisa menikmati kembali manakiban online internasional dimanapun berada dalam rangka kita menjadi ahli la ilaha illallah. Menjadi ahli la ilaha illallah adalah mengikuti daripada guru-guru kita, mengikuti daripada guru-guru silsilah. Karena menjadi ahli la ilaha illallah adalah banyak sekali kemanfaatan-kemanfaatan, keutamaan-keutamaan kita sebagai hamba Allah, sebagai murid daripada Tuan Syekh. Karena ahli la ilaha illallah ini adalah inti daripada ajaran kita. Sebagaimana pengersa Abah mengatakan, yaitu di dalam hakikat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hakikatnya ada zikir, nafsi, dan isbat. Zikir yang meniadakan dan yang menetapkan. Yang meniadakan dan yang menegaskan. Keutamanya banyak sekali ketika kita banyak mengucapkan kalimat zikir, nafsi, isbat. Sebagaimana dalam kitab Miftahus Sudur, wa amma mahiyatun nafyi wal isbat fahuwa afdolu wa asyaddu ta'siron wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Zikir nafsi wa amma mahiyatun nafsi wa amma mahiyatun nafyi, zikir yang meniadakan wal isbat dan zikir yang menegaskan fahuwa afdolu, merupakan zikir yang paling utama. Wa asyaddu. Nah, di sini wa asyaddu ta'siran, yang paling besar dampaknya, pengaruhnya. Nah, jadi kalau seandainya ada penelitian pengaruh zikir jahar atau zikir nafsi isbat, kata pengersa Abah Ano mengatakan bahwa zikir ini yang paling besar pengaruhnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita tahu inabah-inabah didirikan, awabin didirikan, dampak luar biasa kepada orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan jiwa. Orang-orang, kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Ini untuk merubah perilaku orang. Ketika dia betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, maka orang bisa berubah. Kalimat ini terbukti tidak hanya yang sifatnya lillah karena Allah semata-mata, untuk urusan yang sifatnya duniawi, untuk urusan yang bersifat pengobatan, ini terbukti. Karena melibatkan kekuatan Allah, minta pertolongan sama Allah, agar orang yang mengucapkan kalimat ini menjadi sembuh. Ketika kita melihat perilaku orang-orang di inabah atau di awabin. Saking utamanya. Sudah banyak cerita, sudah banyak bukti-bukti, testimoni-testimoni orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah berubah hidupnya. Berubah dari perilakunya, pikirannya, perbuatannya. Yang tadinya tidak bagus menjadi bagus. Yang tadinya tidak soleh menjadi soleh. Bahkan duniawinya, kekuasaannya, jabatannya, materinya, otoritas di tempatnya masing-masing sebagai leader, sebagai ketua, sebagai pimpinan, sebagai kepala-kepala. Ini ketika dia memegang penuh kalimat la ilallah, maka jelas di sini adalah asyaddu ta'siran.
Kita semua mesti meyakini kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat daripada Tuan Syekh, guru kita yang mengatakan. Jadi yang mengatakan bukan siapa-siapa. Yang mengatakan adalah Tuan Syekh, guru kita semua, bahwa zikir ini adalah lebih utama. Afdolu lebih utama. Artinya banyak yang utama, tapi ini afdolu lebih utama. Dan dampak daripada zikir la ilaha illallah ini jangan main-main. Tidak main-main gitu. Nah, inilah menjadi motivasi kita semua untuk meningkatkan kalimat la ilaha illallah, zikir kalimat thayyibah, terus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Karena dampaknya itu pengaruhnya sangat besar. Dan setiap pribadi, setiap orang yang mengamalkan punya pengaruh masing-masing dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kenapa pengarsa Abah mengatakan demikian? Maka Abah pun merujuk dari banyak referensi-referensi keutamaan-keutamaan zikir la ilaha illallah ini. Tentang keutamaan ini didasari oleh beberapa dalil. Di antaranya surat Muhammad apa? Yang sangat jelas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Dan juga sabda Kanjeng Nabi. Qala Nabi sallallahu afdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling utama. Nah, di sini jelas kalimatnya afdolu paling utama. Zikir yang paling utama yang dibaca olehku, yang dizikirkan olehku kata Rasulullah dan para nabi sebelum aku adalah kalimatnya la ilaha illallah. Nah, jadi zikir la ilaha illallah ini bukan zikir yang sekarang yang orang mengatakan ajaran baru. Tapi zikir ini sudah dicontohkan, diteladankan. Banyak di luar sana mungkin orang-orang yang mengamalkan kalimat-kalimat yang tidak dicontohkan. Kalau ini punya silsilah, punya otoritas langsung, punya perjalanan, warasatul anbiya. Dari siapa? Langsung daripada Nabi kita semua. Nabi kita pun mengamalkan, menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jelas betul di sinilah bahwa kita nggak usah ragu, kita nggak usah bimbang. Kita mesti sangat yakin bahwa zikir la ilaha illallah ini ada zikir yang telah disabdakan Rasulullah, tidak hanya dikatakan, tidak hanya disabdakan, termasuk oleh guru kita, tidak hanya dikatakan, tidak hanya dianjurkan, tapi sudah diamalkan oleh Kanjeng Nabi dan nabi-nabi sebelum Rasulullah dan guru kita, Aba Aws, Aba Anom, Aba Sepuh, sampai seterusnya. Maka Abah pernah mengatakan, kita ini harus memberikan sesuatu yang sudah menjadi dampaknya, bekasnya. Kalau kita memberikan treatment kepada orang lain, pelajaran kepada orang lain, belum tentu kita sudah mengamalkannya. Orang-orang yang memberikan nasihat, petuah, secara hebatnya, dengan teori-teorinya, dengan motivasi-motivasinya, belum tentu itu terbukti, teruji. Bahkan bagi pembicara pun, itu belum tentu dia menjalankan, mengamalkan. Kalaupun mengamalkan, belum tentu dampaknya terjadi bagi dirinya. Nah, maka kata Abah apa? Kita ini menjalankan, mengamalkan sesuatu yang menjadi bekas urut kita, kata Abah. Bekas kita gitu. Bekas diamalkan dan ceritakan kepada orang lain. Abah Awas menganjurkan kepada kita semua untuk zikir ini bukan berarti Abah tidak mengamalkan. Tetapi justru Abah menceritakan ini hasil daripada amaliah beliau. Hasil daripada riadoh beliau. Hasil daripada zikir beliau. Sehingga beliau ceritakan kepada kita semua. Karena kalimatnya unggul, teruji, terbukti, dan diamalkan oleh orang-orang hamba-hamba Allah yang jelas. Seluruh silsilah sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang pertama kali dan sebelum nabi-nabi Rasulullah SAW. Hadis selanjutnya dikatakan apa? Summa qala, Rasul mengatakan man qala la ilaha illallah kholison mukhlison dakhalal jannah. Barang siapa
Yang membaca kalimat la ilaha illallah, menzikirkan kalimat la ilaha illallah, zikir jahar kita yang disebut nafi isbat, yang meniadakan dan menetapkan, menegaskan Allah, la ilaha illallah, dengan ikhlas, maka dakhalal jannah, telah masuk surga. Abah sering mengatakan, untuk mendapatkan surga nanti, surga akhirat nanti, maka kita mesti mendapatkan surga di sini. Tidak akan bisa mendapatkan surga nanti kalau kita tidak mendapatkan surga di sini. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan nanti kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan di sini. Tidak akan mendapatkan ketenangan nanti kalau kita tidak mendapatkan ketenangan di sini. Jadi kalau seandainya kita di dunia ini tidak mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, maka secara otomatis di akhirat pun kita tidak mendapatkannya. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, maka pasti otomatis di sana ada dakhalal jannah, maka mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Nah, di dunia ini apa? Bentuk daripada surga, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sifatnya tidak hanya jasadiah, kebahagiaan yang sifatnya ruhaniyah, kebahagiaan yang sifatnya batiniyah, ketenangan yang sifatnya ruhaniyah. Inilah surga. Karena ketenangan batiniah, kebahagiaan batiniah berdampak kepada kebahagiaan jasadiah. Apa kalimatnya? Kalimatnya jelas di sini, la ilaha illallah. Memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita datang ke Abah, segala macam persoalan, orang datang, maka Abah mengatakan banyak zikirnya, jaharnya diperbanyak, jaharnya diperbanyak. Kalimatnya itu daripada sabda guru kita. Nah, artinya memang betul, ini la ilaha illallah ini adalah alat untuk mendapatkan surga, kebahagiaan itu. Jadi kalau seandainya kita kurang tenang, kurang bahagia, termasuk saya gitu ya, ya berarti indikator ini jelas bahwa zikir kita, la ilallah kita kurang, jahar kita kurang, mudah panik. Ini zikir kita kurang gitu. Jadi saya berpikir seperti itu, tiba-tiba mudah kecewa, mudah sakit hati. Oh betul, ingat kata Abah, la ilaha illallahnya kurang gitu, jaharnya kurang gitu. Jadi jahar kita mesti banyak, tidak 3 atau 165 atau 561. Tapi sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kalimatnya jelas adalah sebanyak-banyaknya gitu. Nah, Bapak Ibu, inilah jelas bahwa la ilaha illallah adalah kalau kita katakan, kita zikirkan dengan ikhlas, maka masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Barang siapa bagi ahli la ilallah diucapkan menjadi istiqomah, menjadi ikhlas, bagi ahli la ilallah tidak akan menemui keburukan di dalam kubur mereka. Tidak pula pada saat bangkit dari kubur. Dulu kita sama-sama di alam spiritual, di alam ruh. Step yang kedua kita masuk ke alam rahim. Step yang ketiga hari ini kita berada sama-sama di alam dunia. Kita nggak tahu siapa yang duluan masuk ke alam barzah. Kita nggak tahu yang akan duluan masuk ke alam kubur. Ini step yang ketiga, sebentar lagi masuk ke step yang keempat, yaitu kematian. Berpisahnya roh dengan tubuh, jasadiah, kemudian masuk ke alam kubur, kemudian terjadi kiamat, maka disitulah akhirat. Banyak sekali sabda-sabda pengersa Abah berkenaan dengan pertanggungjawaban Syekh Mursyid kepada murid-muridnya tentang alam kubur. Tidak disiksanya di alam kubur, tidak ditanyakan, dan lain sebagainya kita sering mendengarkan. Tapi jelas ini adalah akan step masuk ke fase yang keempat. Siapapun dia. Setelah alam spiritual, alam rahim, alam dunia, fase yang keempat adalah alam kubur. Nah, jelas di sini dikatakan dalam sabda Kanjeng Nabi bahwa bagi ahli la ilaha illallah tidak akan menemui keburukan di dalam kubur mereka. Keburukan artinya sesuatu yang mengerikan, siksa, dan lain sebagainya. Artinya dipermudah, bahkan
pada saat bangkit dari kubur pun dipermudah dan tidak ditemukan dengan hal-hal yang sifatnya keburukan. Nah, ini sebuah jaminan bagi ahli la ilaha illallah. Nah, maka bersyukurlah kita semua ikhwan akhwat bahwa kita betul-betul diajarkan menjadi ahli la ilaha illallah oleh yang ahli la ilaha illallah. Kita tidak bisa belajar la ilaha illallah kalau bukan dari ahlinya. Ahli di sini adalah memang sudah mendarah daging bagi pribadinya, tidak hanya mengucapkan la ilallah, tapi dililit oleh la ilaha illallah. Maka Abah pernah mengatakan, kenapa kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Agar la ilaha illallah melilit kita. Kenapa lidah kita harus memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Agar la ilaha illallah melilit lidah kita. Artinya mendarah daging kalimat la ilaha illallah. Kemudian sabda Kanjeng Nabi selanjutnya lau jaa qailu la ilaha illallah ya qurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Kalau seorang penzikir la ilallah, ini andai kata gitu ya, umpama misalkan nauzubillah, datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar bumi, maka di sini dikatakan apa? Pasti Allah akan mengampuninya. La ghafarallahu lahu dzalik. Maka Allah akan mengampuni. Jadi bersyukur bagi di antara kita yang mempunyai dosa segede gunung gitu ya. Seluas bumi gitu ya. Disinilah la ilaha illallah. Maka orang datang ke Abah semuanya baik. Walaupun dia datang dengan segala macam gitu ya. Dosa-dosa perbuatan maksiatnya. Maka menjadi baik. Maka cerita Abah ketika pada masa Abah Anom. Ada orang yang datang. Dan luar biasa dengan pengakuannya, kemaksiatannya. Kemudian Abah Anom mengatakan, ini mah masih bayi, kata Abah. Ketika talqin zikir, ini mah masih bayi. Artinya apa? Otomatis disitulah terhapus dosa-dosanya. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi luar biasanya. Ini jaminan Syekh Mursyid merujuk mereferensi daripada sabda Kanjeng Nabi bahwa orang-orang yang mengucapkan la ilallah walaupun mempunyai dosa segede gunung ya sebesar bumi seluas bumi maka diampuni oleh Allah ketika dia penzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat ini jangan menjadi sebuah alasan, kalau begitu saya berbuat maksiat saja nanti zikir. Tidak begitu juga gitu ya. Artinya ini bagi orang-orang yang telah gitu ya. Dan dikembalikan oleh Allah untuk bertobat dan mengikuti Syekh Mursyid menjadi talqin zikir, menjadi ahli la ilaha illallah. Nah, maka murid-murid Abah banyak sekali dari penjahat, dari kriminal ya, dari orang-orang ahli maksiat dan sebagainya banyak datang kepada pengersa Abah sejak zaman dulu. Mama Tolha, Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Os. Apalagi pada masa Abah Anom sampai sekarang. Orang-orang datang berbondong-bondong dengan berbagai macam latar belakang. Abah merangkul siapapun. Anak pangkah, anakjalanankah, premankah, segala macam dirangkul oleh Abah. Semuanya diajak untuk bertobat melalui apa? Talqin zikir la ilallah. Kenapa? Karena dosa-dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah melalui zikir la ilaha illallah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, maka dari keterangan-keterangan tadi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih ke guru kita. Terima kasih kepada ikhwan-ikhwan. Terima kasih kepada semua orang yang mengajak kita wasilah berzikir. Terima kasih kepada keluarga besar Manakban Online yang terus mengingatkan kita untuk berzikir. Guru-guru kita, para wakil talqin, para mubalik, para petugas manakib, teman-teman kita, sahabat kita semua, murid Abah kita ucapkan terima kasih. Hakikatnya kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan on the track ya, pada track yang luar biasa yaitu bersama Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul sampai terus kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai kita menjadi hamba Allah yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin.
Terima kasih, mohon maaf. Berkah segalanya, semuanya selamanya untuk kita semua, keluarga kita semua, anak-anak kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Amin. Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.